mereka ini banyak yang tersandra sebenarnya ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing gitu ya. Oh, oke. Iya kan, ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba di-backing oleh polisi, nggak jalan perkaranya. Ada pemagaran laut itu Pak. Ya. Nusron sudah bilang ini ilegal, menunggu laporan apa gitu, takut. Nah itu yang saya katakan, itu tersandra, entah oleh apa, kan gitu. Nah ini yang perlu turun tangan presiden. Tentang katakanlah dalam 6 bulan terakhir apa saja yang terjadi dengan internal polisi yang itu mempengaruhi wajah suram Polri di depan masyarakat. Yang Bapak bilang tadi itu sudah mulai mempertanyakan tentang kepercayaan terhadap polisi. Ini ada kasus-kasus Pak yang bisa kita tunjukkan dulu kepada publik sambil saya bacakan. Setidaknya dalam 6 bulan terakhir Pak, apa saja yang terjadi di sekitar polisi. Ini ada pemerasan 2 tersangka kasus pembunuhan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Wintor yang tadi saya sebutkan di awal. Ada pemerasan warga negara asing Malaysia di Jakarta Versus Project pada 20 oknum polisi, oleh 20 oknum polisi narkoba. Ya. Ini gede banget Pak, dan ini jadi pembicaraan di luar negeri karena melibatkan warga negara asing. Memalukan. Ada kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 setelah polisi menolak mendampingi, ini juga ramai di medsos Pak Mahfud. Kemudian ini yang gede banget Pak, pembunuhan siswa SMK bernama Gama di Semarang oleh polisi. Kemudian ada gerombolan 50 polisi keroyok mahasiswa MI di Mamuju, Sulawesi Barat. Ada macam-macam Pak, ada personil polisi terlibat LGBT dan narkoba, dipecat oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian ada polisi tembak polisi Pak, yang backingi tambang ilegal di Polres. Macam-macam Pak, sampai terakhir Partai Coklat, istilah yang populer menggambarkan cawe-cawe polisi dalam pemilu dan pilkada. Bagaimana Pak menghentikan ini semua? Karena kalau lihat penjelasan Pak Mahfud, ini kan sudah cukup lama ya, berulang, tetapi berulangan itu dan sorotan publik itu tidak menjadi sesuatu yang bisa membuat jera oknum kalau mau dikatakan oknum, tapi terlalu muncul di dalam polisi. Ya itu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh presiden. Kalau saya melihat bukan bagaimana, tapi mengapa ini terjadi. Mengapa ini terjadi? Ya, ini mereka ini banyak yang tersandra sebenarnya ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing gitu ya. Oh, oke. Iya kan, ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba di-backing oleh polisi, nggak jalan perkaranya. Sudah dilaporkan tuh nggak jalan. Karena begitu perannya backing itu ya, begitu besar peran backing itu ya. Peran backing besar itu kan tersandra orang yang seperti ini. Ada juga kasus besar sesudah dilaporkan ke polisi, nggak jalan. Lalu isunya di luar apa? Karena itu anaknya pejabat tuh yang punya perusahaannya, itu melibatkan istrinya ini, sahamnya. Kan orang semua tahu lah. Yeah. Orang kan tidak bodoh juga masyarakat sekarang. Ya. Tapi itu tetap aja seperti pura-pura tidak dengar. Seharusnya isu seperti itu dibuka gitu oleh atasannya. Misalnya Anda anak buah saya, tiba-tiba ada satu kasus Anda tidak teruskan, sesudah diselidiki misalnya, didengar-dengar informasi, karena istri Anda juga punya saham di situ. Karena Anda ada juga menjadi komisaris di situ dan seterusnya. Itu kan banyak isu begitu, dan kadang-kala sering munculnya di medsos yang kadang-kala tidak bertuan kan. Lalu dijawab itu kan hanya medsos, tidak ada buktinya gitu. Tapi perilakunya sehari-hari tampak bahwa itu bukti gitu. Sewaktu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, saya itu mencatat beberapa Pak yang Pak Mahfud segera bertindak karena kaitannya dengan polisi. Misalnya ketika terjadi kasus, kalau nggak salah pada bulan Juli atau Agustus 2022 di Bandung. Ada purnawirawan TNI Angkatan Darat yang dibunuh gitu Pak, dianiaya dibunuh. Itu kejam. Lalu polisi menangani, lantas katanya polisi sudah berdamai gitu. Itu Pak Mahfud menurunkan tim. Gimana Pak? Jadi begini, saya waktu itu sedang di Surabaya. Lalu ada berita, seorang mantan Dandim, pensiunan Komandan Kodim, itu dibunuh di depan sebuah toko. Mantan Dandim kan udah pensiun, jadi senang nganter anak, nganter cucu ke sekolah. Sedang nganter cucunya, dia parkir mobil di situ, lalu dibunuh. Ketika masyarakat heboh dibunuh, itu polisinya, Polresnya itu menjelaskan, enggak, itu hanya salah paham, ini sudah damai. Di situ saya marah. Loh, kok pembunuhan pakai damai? Enggak boleh pembunuhan damai. Enggak boleh ada restoratif justice di pembunuhan itu. Sehingga saya nurunkan tim deputi bersama seorang staf khusus datang ke sana. Ke Bandung Pak ya? Ke Bandung datang. Itu Dandim loh, dibunuh oleh, maaf, bukan rasis ya. Itu seorang penjual masakan apa gitu. Kan kebetulan etnis tertentu lah. Ya, lalu keluar dibunuh gitu. Dandim.
Lalu dikatakan sudah selesai, sudah damai. Loh, nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa. Pembunuhan itu nggak ada damai. Apapun alasannya. Lalu sorenya sudah diberitakan ditahan. Akan diproses hukum. Nah, maksudnya begini, itu juga masalah damai itu sering dijual. Ya, terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice secara damai. Begini. Satu tindak pidana itu di dalam hukum pidana Indonesia tidak boleh ada perdamaian. Kalau di dalam hukum perdata boleh. Mas Rizal punya utang ke saya 1 juta, lalu Mas Rizal bilang begitu. Udah Pak, saya nggak punya uang, saya nggak usah bayar ya, saya hanya punya 750.000. Ini perdata kan? Saya bilang, iya sudah. Selesai perkara, damai. Gitu. Atau saya, udahlah untukmu aja gitu, damai. Tapi kalau pidana nggak bisa ada damai. Pidana itu, lawan orang yang melakukan tindak pidana itu negara. Bukan pribadi. Kalau Anda melakukan tindak pidana di rumah saya, misalnya membunuh pegawai saya di situ. Lalu karena ini saya yang bertanggung jawab, udah damai aja. Nggak bisa, dibayar berapapun nggak bisa. Nggak boleh ada damai. Nah, apakah ada perkara yang bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan? Ada, yaitu perkara-perkara tertentu yang ringan. Penganiayaan ringan, misalnya saya nganiaya pegawai, sikat gitu, tapi nggak sampai menimbulkan ancaman keselamatan jiwa, hanya luka kecil. Ya sudah bisa didamaikan. Itu contoh menangani dengan restoratif justice ya? Itu restoratif justice. Tapi korupsi nggak bisa restoratif justice. Kan ada orang menipu orang gitu. Lalu laporannya yang menipu ini aman-aman saja. Sesudah ditanya ke aparat penegak hukum, Pak sudah damai. Saya bilang nggak ada damai dalam penipuan. Anda tuh gimana? Mahkamah Agung juga sudah membuat surat edaran perdamaian tuh bisa. Misalnya kalau di dalam pencurian terhadap pencurian barang-barang yang sederhana yang harganya 2,5 juta rupiah ke bawah, itu bisa didamaikan di luar pengadilan. Tapi kalau orang membunuh orang, menganiaya orang, kayak kasus siapa dulu? Mario Dandi, ya. Kan udah didamaikan siangnya. Saya datang malamnya ke rumah sakit. Nggak bisa didamaikan, saya bilang. Kok mau didamaikan gimana? Wong ini penganiayaan berat kayak gini. Gitu. Nah, jalur istilah restoratif justice, perdamaian itu sering dijual di bawah. Sering dijual artinya dinegokan oleh aparat. Oh, oke. Dinegokan, udahlah damai aja gitu. Padahal ini cuma polisi pasti. Bagaimana polisi pasti tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa didamaikan, nggak boleh didamaikan. Kok bisa kemudian yang bersangkutan bilang, oh kamu kan kemarin sudah punya masalah ini, oh sudah didamaikan oleh polisi. Kan sering ada berita begitu. Loh kok bisa didamaikan begitu? Tidak boleh dong. Nah, satu. Yang kedua sering juga yang dilakukan oleh polisi itu ya membolak-balikkan laporan dan pengaduan. Memperlama? Memperlama atau membolak-balik? Kadang-kala memperlama, kadang-kala mempercepat, kadang-kala membolak-balik gitu. Gini, misalnya ya ada kebakaran, ada orang memperkosa orang gitu ya, sudah ramai sekampung memperkosa orang gitu dengan kekerasan. Polisi tahu, lalu dia diem aja. Kenapa? Belum ada laporan. Loh, kalau sudah jelas terjadi sesuatu, nggak usah nunggu laporan. Polisi itu menerima laporan kalau misalnya di suatu desa terpencil ada orang membunuh orang, polisinya nggak tahu tapi ada satu yang tahu, lapor. Baru perlu laporan. Kalau sudah jelas ada kebakaran, ada pemagaran laut itu, Pak. Ya. Nusron sudah bilang ini ilegal, menunggu laporan apa gitu? Takut. Nah itu yang saya katakan, itu tersandra. Entah oleh apa, kan gitu. Nah ini yang perlu turun